Hai, masih dengan saya Franky, dalam channel Beta Kaimana Part 3, yang terus berusaha mengangkat budaya suku Mairasi demi menjaga nilai-nilai budaya di tanah Papua. Khususnya suku Mairasi yang berdomisili di Kabupaten Kaimana. Sebelum kita lanjut harap dukungan, subscribe, like, komen dan share ke kampunya teman-teman semua, apabila kamu merasa konten ini penting. Ari Amori. Kita membahas suku Mairasi dari segi ilmu dan pendidikan, yaitu pengajaran linguistik umum pada suku Mairasi, tentang bagaimana kehidupan sosial suku Mairasi masa kini. Dan perbedaan suku Mairasi pada zaman dahulu dan kehidupan sosial suku Mairasi, serta nilai-nilai budaya dalam hal perkawinan dan pembayaran harta kawin. Dalam channel ini saya membedakan sistem perkawinan pada suku Mairasi, zaman dahulu dan masa kini. Kita langsung dengar pembahasan dari saya. Awae. Basomu, jang di skip nonton sampai habis. Yang pertama tong bahas tuh, perkawinan zaman dahulu. Sistem perkawinan pada suku Mairasi, zaman dahulu sangat sulit dan unik, bagi suku Mairasi, dikenal dengan dua sistem perkawinan yaitu 1. Perkawinan pilihan orang tua. Perkawinan bagi anak laki-laki Mairasi yang mencapai usia dewasa, ia tidak berhak menentukan calon istrinya sendiri, namun kedua orang tuanya yang menentukan calon istrinya harus dari suku Mairasi. Proses pencarian dan penentuan calon istri sampai pada tahap pelamaran, anak gadis juga dirahasiakan atau tanpa sepengetahuan anak laki-laki, dan gadis yang dilamar pun melalui orang tuanya. Setelah kedua belah pihak setuju, dilangsungkan pernikahan secara adat Mairasi, yaitu pembakaran rokok adat, tembakau iris, digulung dengan daun nipah muda yang dikeringkan oleh kepala adat. 2. Perkawinan dalam satu atap. Perkawinan ini merupakan suatu cara, dalam suku Mairasi, untuk memperbanyak anggota dalam kelompok, ataupun membesarkan nama marga mereka. Perkawinan ini dilarang oleh suku Mairasi, namun hal ini harus dijalankan pada daerah yang sangat jauh dengan kampung-kampung lain. Apabila dalam kelompok ada 2 atau 3 keluarga di satu tempat, dan anak-anak mereka telah mencapai usia perkawinan, maka mereka langsung menunjuk anak gadis dan anak laki-laki mereka untuk dikawinkan. Mari kita membahas perkawinan suku Mairasi masa kini. Masa kini masyarakat suku Mairasi telah meninggalkan sistem perkawinan zaman dahulu. Saat ini untuk perkawinan diawali dengan berpacaran dan melanjutkan pada tahap pernikahan. Istilah berpacaran berawal dari sebagian masyarakat Mairasi yang hidup di pesisir pantai dan diikuti oleh masyarakat di pedalaman, berakibat kehidupan masyarakat yang hidup di pedalaman yang dikenal masih kuat dalam mempertahankan adat dan budaya zaman dahulu mulai luntur. Seorang anak laki-laki Mairasi yang sudah melalui tahap ini biasanya melakukan pelamaran, setelah itu pembayaran mas kawin, dan dilanjutkan dengan pernikahan. Bagaimana proses pernikahan dalam suku Mairasi? Kita lanjut pernikahan orang Mairasi zaman dahulu. Pernikahan dalam suku Mairasi zaman dahulu sangat sederhana, yaitu dengan cara membakar rokok adat. Rokok yang dibakar oleh tetua adat diberikan pada anak perempuan untuk menghisap rokok tersebut, ia serahkan kepada calon suaminya. Setelah anak laki-laki menghisap rokok, ia serahkan rokok itu kepada kedua belah pihak untuk menghisap rokok tersebut, berarti perkawinan tersebut telah sah, dan anak gadis pun diambil pulang ke rumah orang tua laki-laki. B. Pernikahan orang Mairasi masa kini. Suku Mairasi saat ini dikenal dengan dua istilah perkawinan, yaitu perkawinan adat dan perkawinan janji iman di gereja. Perkawinan dilewati dengan kedua sistem pernikahan ini, sekaligus atau bertahap. Pada satu pernikahan, anak Mairasi harus dilalui dengan pernikahan adat. Pernikahan orang Mairasi masa kini sama dengan pernikahan zaman dahulu yang sederhana, yaitu dengan cara membakar rokok adat oleh tetua adat.
kepala adat, dalam prosesi pembakaran rokok adat. Biasanya dilakukan di rumah orang tua perempuan, kedua mempelai dan kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan, sama-sama. Mengisap rokok adat tersebut berarti sah atas pernikahan tersebut. Rokok adat ini memiliki makna bahwa kedua belah pihak berhak mengatur dan menegur kedua mempelai dalam menghadapi persoalan apapun, dan kedua belah pihak wajib menerima kedua mempelai dalam hal apapun, baik susah maupun senang. Usai melewati prosesi tersebut, maka anak gadis pun diambil pulang ke rumah orang tua laki-laki untuk dilanjutkan dengan pernikahan di gereja. 3. Harta kawin dalam suku Mairasi. Harta kawin orang Mairasi zaman dahulu. Sebelum pernikahan, bagi para orang tua dari kedua belah pihak, telah berunding tentang apa yang menjadi tuntutan dalam denda adat yang harus dibayar pada pihak perempuan saat pembayaran harta atau denda adat biasanya, sekaligus dilangsungkan nikah adat. Setelah sah pernikahan kedua mempelai, artinya anak perempuan, Iwei, juga sudah saatnya meninggalkan rumah kedua orang tuanya, oleh karena kebahagiaan orang tua atas perkawinan anak perempuan mereka, maka mereka pun wajib membayar harta kepada orang tua dari pihak laki-laki. Harta ini dibayar kepada pihak laki-laki dikarenakan orang tua dari anak laki-laki telah memilih anak gadis dari keluarga mereka. Harta yang dibayar pun tidak seberapa dan tidak semahal apapun, namun memiliki karakteristik budaya dan adat yang sangat kuat. Harta pada suku Mairasi zaman dahulu berupa barang-barang yang dapat dipakai kembali oleh kedua pasangan tersebut, seperti gata-gata, jepitan dari, sebilah bambu, koba-koba, tikar anyaman, air bambu, parang, pisau, kulit kayu jowo, kulit kayu pembuat pakaian, dan bibit sayur, atau anakan keladi, dan anakan pisang, untuk kebun mereka nanti. B. Harta kawin orang Mairasi, masa kini. Pembayaran mas kawin suku Mairasi saat ini telah mendapat banyak pengaruh budaya luar, sehingga denda adat dibayar oleh pihak laki-laki kepada orang tua perempuan dalam proses pembayaran mas kawin, biasanya sekaligus dilangsungkan pernikahan secara adat. Proses pembayaran mas kawin dilalui dengan pertengkaran antara kedua belah pihak, hingga dilakukan pengujian kekuatan fisik. Adat ini disebut tawai, antara om atau kakak dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan, adat tawai. Atau pemukulan secara bergantian menggunakan kayu yang telah dikhususkan. Mereka melakukan pemukulan, biasanya bergantian, arah setiap pukulan yang dilontarkan, tepat di tulang belakang. Adat ini bisa berhenti apabila salah satu sudah keluarkan darah pada mulut atau hidung. Pembayaran denda adat, pata bolpen, yaitu pembayaran denda adat dikenakan kepada seorang anak laki-laki yang melakukan pelanggaran kepada anak yang masih bersekolah atau kuliah. Pembayaran denda adat pun sama seperti pembayaran harta perkawinan dan pembayaran denda janda. Pembayaran denda adat sama dengan pembayaran denda lainnya. Namun cara pembayaran ini dilakukan dua kali. Pertama, laki-laki yang meminang seorang janda harus membayar denda adat kepada orang tua suami pertamanya. Apabila suaminya meninggal, lalu yang kedua, pembayaran mas kawin pada orang tua janda tersebut. Harta orang Mairasi juga dikategorikan sangat mahal. Pada proses pembayaran mas kawin harus dibayar sesuai keinginan orang tua perempuan, Iwei. Pembayaran harta kawin orang Mairasi berpatokan pada harta kedua orang tua dari anak gadis, Iwei, dulu saat mereka kawin. Apabila bapak dan mamanya dulu menikah dengan harta berupa barang, seperti lela, senjata Portugis, piring besar, binggani, gelang mas, uang, PPC, dan anting-anting negeri, Firwani, maka anak gadisnya dibayar sama dengan harta tersebut. Apabila kurang dari harta tersebut, biasanya pembayaran ditunda dengan jangka waktu tertentu. Bagi pihak laki-laki, melewati waktu, maka dikenakan denda adat, dibayar dua kali, yaitu pembayaran pelanggaran dan pembayaran mas kawin. Apabila mas kawin telah lunas, barulah pernikahan boleh berlangsung dengan melewati kedua prosesi adat tadi, yaitu pembakaran rokok adat dan pemberkatan nikah gereja. Setelah itu anak perempuan, Iwei, diambil meninggalkan rumah kedua orang tuanya. Kesimpulan saya adalah, suku Mairasi merupakan salah satu suku di Papua Barat yang sampai saat ini masih banyak hal yang belum dapat digali informasi dan nilai-nilai budaya yang lainnya.
Adat istiadat pada zaman dahulu mulai mengurang akibat dari perkawinan campur, ditandai dengan menghilangnya beberapa kearifan budaya suku Mairasi. Disebabkan karena berkembangnya iptek dan suku Mairasi saat ini sudah masuk dalam era modern, sehingga sebagian mulai melupakan karakteristik budaya dan bahasa Mairasi. Amoria, sampai